Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cecilia S. Bangun, dalam mata kuliah Ergonomi dan Sistem Perencanaan Kerja dengan topik waktu setup. Waktu setup eh, merupakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu mesin, sumber daya, stasiun kerja, proses atau lini produksi untuk mengubah hasil terakhir dari produksi item tertentu sebelum memproduksi item berikutnya. Nah, waktu setup atau penyesuaian dalam bahasa Indonesia itu dibagi atas setup internal, yaitu setup atau penyesuaian yang dilakukan pada saat proses produksi berhenti. Ini masih dibagi lagi terhadap major setup dan minor setup. Dan yang berikutnya ada setup eksternal, yaitu setup yang dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan. Nah, ilustrasi contoh waktu setup itu adalah, kalau dilihat, yaitu bisa dilihat di sini, yaitu proses yang dilakukan sebelum memulai produksi pada proses berikutnya. Nah, ada berbagai jenis, ada 4 jenis kalau dikelompokkan. Yang pertama, setup itu melakukan persiapan, pemeriksaan peralatan, mesin, maupun membersihkan mesin setelah digunakan pada produksi sebelumnya. Kemudian memindahkan peralatan, parts, atau mengatur ulang, adjust. Kemudian mengukur, mengatur kalibrasi mesin, peralatan maupun part, dan yang terakhir adalah memproduksi produk contoh. Itu juga termasuk dalam waktu setup. Nah, kenapa penting kita mengurangi waktu setup? Karena jangan lupa, waktu setup ini juga memberikan kontribusi terhadap production cost. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi biaya atau cost, meningkatkan kualitas, dan sampai meningkatkan variasi proses. Nah, bagaimana caranya mengurangi waktu setup? Pertama, pisahkan setup internal dan eksternal. Kemudian, kurangi setup internal dengan mengerjakan lebih banyak eksternal. Karena apa? Jangan lupa, setup internal dilakukan pada saat mesin berhenti, berarti akan mempengaruhi kapasitas produksi. Selanjutnya, kurangi internal setup dengan mengurangi kegiatan penyesuaian, bongkar pasang, ganti personil, ataupun ganti peralatan. Dan selanjutnya diharapkan dengan mengurangi hal tersebut kita bisa mengurangi total waktu setup internal maupun eksternal. Nah, keuntungan-keuntungan lain apa sih? Yang pertama, kita bisa lihat keuntungan di sini, proses trial itu bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. Jadi uji coba produksi pertama itu juga bisa kita kurangi. Kemudian penyesuaian-penyesuaian kalau bisa dikurangi karena penyesuaian itu juga akan menimbulkan berpotensi menimbulkan error. Dan selanjutnya kita bisa mengurangi inventory juga. Kemudian fleksibilitas kapasitas mesin juga akan meningkat. Nah, selanjutnya outcomes-nya apa dengan melakukan pengurangan waktu setup? Yang pertama pasti happy customer. Ingatlah, semakin happy customer Anda, semakin besar juga diharapkan order dari customer. Kemudian akan mengurangi ukuran lot. Kemudian juga akan meningkatkan kapasitas atau produktivitas. Selanjutnya, kita akan juga memperbaiki aset-aset yang idle, pemanfaatan aset yang idle. Kemudian juga bisa memperbaiki desain dari tool atau produk yang kita gunakan agar mempermudah kita dan mengurangi waktu setup tersebut. Reduce scrap, jangan lupa, ini juga penting, dan reduce lead time. Ya. Dan dalam melakukan pengurangan setup, tentu kita perlu apa sih kriteria suksesnya? Nah, berikut beberapa critical success factor-nya, yaitu seberapa banyak waste yang berhasil kita kurangi, kemudian seberapa kecil ukuran lot dari produksi kita, kemudian bagaimana dengan teamwork-nya, kemudian bagaimana dengan cross-functional team, karena dalam memperbaiki dengan mengurangi waktu setup, biasanya cross-functional team juga akan semakin baik, karena akan makin banyak tim yang akan terlibat. Oke, dan berikutnya ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengurangi waktu setup. Salah satunya adalah single minute exchange of dies atau SMED. Sistem ini diperkenalkan oleh Shigeo Shingo dari Jepang. Nah, manfaatnya apa? Secara langsung mengurangi waktu setup,
mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian atau fine-tuning, perbaikan kualitas produk, dan meningkatkan keamanan dan mengeliminasi kesalahan setup. Manfaat tidak langsungnya, inventory akan berkurang, kemudian kapasitas produksi, kapasitas mesin, dan utilitas dari peralatan akan semakin baik. Nah, tahapannya untuk pelaksanaan SMART, yang pertama selalu diawali dengan menganalisa kondisi lantai produksi. Kita sudah belajar juga di modul sebelumnya. Nah, kemudian pisahkan operasi internal dengan eksternal dengan cara membuat worksheet. Kemudian pindahkan pelan-pelan operasi internal menjadi eksternal. Dan yang terakhir yang menjadi tujuan utama adalah perbaikan sistematis pada operasi setup. Sederhanakan menjadi one touch exchange of dice. Nah, sebagai ilustrasi, mungkin Anda bisa perhatikan yang ditujukan dalam grafik di atas, di depan ini. Internal time di awalnya itu membutuhkan sampai 60 menit. 30 menit untuk mencari, bisa mencari alat, bisa mencari part, kemudian juga mempersiapkan tools, kemudian juga penyesuaian, adjustment. Itu membutuhkan waktu yang cukup besar. Dan selanjutnya dengan menerapkan SMART, diharapkan ini bisa diturunkan menjadi di bawah 30 menit. Turun terus, dievaluasi lagi sampai di bawah 15 menit. Dan selanjutnya diharapkan waktu yang tersingkat yang bisa diberikan dalam melakukan waktu setup. Nah, ilustrasinya seperti pit stop. Anda tahu, pit stop itu adalah tempat pada suatu balapan selalu ada tempat untuk pembalap berhenti sejenak, apakah untuk pengisian bahan bakar, penggantian ban, dan lain-lainnya. Hanya sekian detik, karena terlalu lama di pit stop akan membuat dampak yang buruk terhadap si pembalap itu. Jadi diharapkan di perusahaan kita pun, kita selalu berpikir bagaimana di pit stop mereka bisa menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, ada lagi konsep lean manufacturing, yaitu sistem produksi yang ramping untuk meminimalisasi waste. Waste itu bisa kelebihan produksi, transportasi pemilihan material, antrian, inventory, pergerakan. Proses berlebihan tidak memberikan nilai tambah atau produk cacat atau rework. Itu semua adalah waste. Nah, lean manufacturing ini dibangun dengan filosofi just in time. Di just in time ini yang diterapkan adalah sistem tarik, di mana produksi yang kedua akan menarik pengerjaan di produksi yang pertama. Kalau yang umum push system, produksi satu berurut kemudian produksi dua. Jadi kalau pull dibalik. Oke. Nah, dalam just in time ini dikembangkan terus dan dikenal dengan sistem Toyota Production System atau TPS. Dalam TPS, hal yang utama yang menjadi tujuan dari penerapan sistem ini adalah highest quality, quality yang terbaik. Kemudian biaya terendah, lead time tersingkat. Kemudian pekerja yang bekerja dengan kemampuan yang luar biasa dan keamanan terbaik dan moral pekerja. Itu jadi pekerja juga dibuat sehingga memiliki moral yang tinggi. Nah, ada dua pilar, yaitu just in time dan JIDOKA. Kemudian continuous improvement, karena Toyota Production System tidak mengenal kata puas. Setiap kali ada waktu untuk bisa improve, mereka akan selalu improve. Nah, ada Heijunka, ada Kaizen, dan ada Toyota Way Philosophy. Nah, ini semua menjadi tugas Anda. Nanti dijelaskan, dicari tahu apa itu JIDOKA, apa itu Heijunka, apa itu Kaizen, dan 14 Toyota Way Philosophy. Untuk hari ini, kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Dalam waktu setup, satu hal yang Anda harus ingat adalah bahwa waktu setup sangat-sangat mempengaruhi produktivitas, dan kemudian akan mempengaruhi juga biaya produksi dari suatu produk atau part. Untuk itu, pastikan Anda bisa meminimisasi waktu setup untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.